Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang Bapak cintai, bertemu kembali kita dalam mempelajari matematika, kelanjutan daripada pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Karena minggu kemarin kita melaksanakan PTS, maka materi ini bisa kita pelajari sekarang. Aplikasi persamaan dan fungsi kuadrat. Peserta didik yang Bapak cintai, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Kita mohon petunjuk dan kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan selama belajar kita diberikan kemudahan untuk memahami apa-apa yang kita ingin capai. Oke, kita mulai belajar kita hari ini. Peserta didik seperti biasa, supaya belajar kita fokus, supaya pelajaran kita jelas arahnya kemana, sampaikan tujuan pembelajaran kita. Bapak berharap setelah kita mempelajari materi ini, nanti peserta didik mampu menggunakan persamaan kuadrat atau menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang kedua, menyelesaikan masalah, peserta didik mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan fungsi kuadrat. Peserta didik semuanya, karena ini adalah penggunaan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, alangkah baiknya Bapak ulang kembali sedikit mengingat menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemarin ada yang bertanya, Pak, saya punya cara lain dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Boleh, silakan. Karena secara teori ada 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Pertama dengan cara memfaktor, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus ABC. Silakan kamu paham yang mana. Biasanya kalau tatap muka ini kita ajarkan, kita pelajari 3 cara, tapi karena kondisi sekarang tidak memungkinkan, maka Bapak ambil satu saja, yaitu memfaktor. Masih ingat ya, menyelesaikan persamaan kuadrat ini A-nya 1, B-nya 10, C-nya 21. Oke, Bapak mengajarkan dengan menggunakan faktor ya. Cari bilangan ditambah sama dengan 10 dikali sama dengan 21. Ini cepat saja karena hanya mengingat kembali saja. Bilangan ditambah sama dengan 10 dikali 21. Ayo. Oke. 3 tambah 7 10. 3 kali 7 21. Maka faktor dari x kuadrat tambah 10x tambah 21 adalah x tambah 7 kali x tambah 3. Atau sebaliknya, x tambah 3 kali x tambah 7. Jadi persamaan kuadratnya kita rubah, kita faktorkan. Apabila sudah dalam bentuk faktor, maka 2 bilangan dikali sama dengan 0, maka bilangan pertama sama dengan 0, atau bilangan kedua sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, atau x tambah 7 sama dengan 0. Maka kita peroleh x nya sama dengan negatif 3, atau x sama dengan negatif 7. Inilah namanya akar persamaan kuadrat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 dan negatif 3. Sekedar mengingatkan saja, karena kaitannya nanti kalau kamu tidak bisa menyelesaikan persamaan kuadrat, maka kamu tidak akan bisa menggunakan dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini materi akan pelajari hari ini, aplikasi persamaan kuadrat. Ini ada sebuah cerita ya, ada masalah gitu ya. Tentu masalah ini boleh kamu selesaikan dengan banyak cara ya, tapi karena hari ini salah satunya yang bisa digunakan dalam menyelesaikan ini adalah persamaan kuadrat, maka Bapak tulis alternatif penyelesaian ya. Oke. Persegi panjang kelilingnya 300. Rumus keliling ya, 2 panjang tambah 2 lebar, ini sama dengan 300. Apabila kedua ruas kita bagi 2, maka kita peroleh panjang tambah lebar sama 150. Kita rubah bentuknya, lebar sama dengan 150 kurang P. Atau P boleh, P sama 150 kurang L sama ya. Ini persamaan yang kita peroleh dari keliling. Sedangkan luas ya, luas panjang kali lebar. Lebarnya 150 dikurang P, kita ganti L nya kita ganti dengan 150 kurang P.
Kita kalikan, maka diperoleh 150P dikurang P kuadrat sama dengan 5400. Maka ini udah kelihatan menjadi persamaan kuadrat, tapi bentuk umumnya ya belum teratur. Kita susun sekarang. 5400 kita pindah ruah jadi negatif 5400. Kemudian P-nya ya pangkat 2-nya kita letakkan paling depan. Nah, sehingga kita peroleh negatif P kuadrat tambah 150P kurang 5400. Untuk mempermudah menyelesaikan ini, kita usahakan koefisien P kuadrat sama dengan 1. Maka kita kali negatif 1 semuanya. Berubah bentuknya menjadi P kuadrat kurang 150P tambah 5400 sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat. A-nya 1, B-nya negatif 150, C-nya 5400. Silakan difaktorkan ya. Masih bisa memfaktorkan ya. Coba sama-sama. P kuadrat kurang 150P tambah 5400. Cari bilangan ditambah sama dengan B dikali sama dengan C. Kamu bisa lihat ya, kalau ditambah negatif hasil kalinya positif, berarti kedua-duanya harus negatif. Bapak ulang. Bilangan ditambah sama dengan negatif 150 ya, dikali positif 5400, berarti bilangannya kedua-duanya negatif. Berapa? Oke, negatif 60 ditambah negatif 90 itu negatif 150. Kalau dikali sama dengan 5400. Maka faktor ini ya, P kurang 60 kali P kurang 90, maka diperoleh P-nya sama dengan 60 atau P-nya sama dengan 90. Sesuai dengan persamaan dari keliling tadi, kita merubah lebar sama dengan 150 kurang P. Maka kalau P-nya 60, panjangnya 60, lebarnya 90. Kemudian atau kalau P-nya 90, lebarnya 60, sama saja ya. Panjangnya 60, lebarnya 90, atau sebaliknya, panjangnya yang 90, lebarnya 60. Yang ditanyakan adalah selisih. Jadi panjangnya 90, lebarnya 60, maka selisih panjang dan lebar adalah 50 meter. Kalau udah sampai di sini nih, kita bicara tentang persamaan kuadrat. Jadi cerita tadi kita rubah menjadi model matematika. Oke? Contoh yang kedua. Ada dua buah bilangan bulat positif ya, selisihnya 7, hasil kali 120. Gimana cara menyelesaikan ini? Salah satu caranya dengan menggunakan persamaan kuadrat. Caranya, misalkan kedua bilangan itu A dan B. Selisihnya 7, berarti A dikurang B sama dengan 7. Atau boleh dirubah bentuknya A sama dengan B tambah 7. Hasil kalinya 120. Hasil kali 120, A kali B 120. Dari pertama kan A sama dengan B tambah 7, maka A-nya boleh kamu ganti dengan B tambah 7. B tambah 7 kali B sama dengan 120, dibuka kurungnya menjadi B kuadrat tambah 7B kurang 120 sama dengan 0. Maka soal cerita tadi sekarang berubah menjadi persamaan kuadrat, A-nya 1, B-nya 7, C-nya negatif 120. Silakan diselesaikan dengan memfaktor salah satunya. Cari bilangan ditambah sama dengan 7 dikali min 120. Cari bilangan ditambah sama dengan 7 dikali sama dengan min 120. 15 dan negatif 8. Maka diperoleh B-nya, B tambah 15 sama dengan 0, atau B kurang 8 sama dengan 0. Diperoleh B-nya salah satunya negatif 15 tidak digunakan karena dalam soal dikatakan bilangannya harus positif. Tapi kalau B kurang 8 sama dengan 0, B-nya 8. Oke?
Ini kita pakai. Kalau B 8, A-nya B tambah 7 tadi. Persamaannya A sama dengan B tambah 7. Kalau B 8, A-nya adalah 15. Berarti jumlah kedua bilangan tersebut adalah 23. Nah, jadi kuncinya adalah merubah cerita atau masalah ke dalam model matematika. Ternyata model matematika yang kita temukan adalah menggunakan persamaan kuadrat. Oke? Oke. Sekarang kita masuk ya. Fungsi kuadrat, ya, grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Ya. Ini mengingatkan kembali. Ini bagaimana kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 4x kurang x kuadrat. Ini sumbu simetrinya ini ya. Fx sama dengan 4x kurang x kuadrat. A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya 0. Nah, ini mengingat kembali sumbu simetri min B per 2A. Titik puncak min B per 2A, min D per 4A. Maka grafiknya ini. Nah, grafik memotong sumbu X pada titik 0,0 dan 4,0. Sumbu simetrinya X sama dengan 2. Nilai maksimumnya 4. Dan titik puncaknya 2,4. Ingat, nilai maksimum itu adanya di puncak parabola. Bisa ditentukan dengan menggunakan rumus min D per 4A. Ya? Nah, kalau kita lihat grafik, ya, grafiknya sama seperti lintasan bola yang dilemparkan ke atas, atau peluru yang ditembakkan boleh, atau batu dilemparkan boleh, atau bola basket yang dilemparkan ke ring juga bisa. Ya, nah ini fungsi kita boleh kita bawa ke tinggi tadi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bicara tentang tinggi. Tinggi itu H, ya, height itu tinggi dilambangkan dengan H. T itu times itu waktu, ya. Maka fx sama dengan 4x kurang x kuadrat kalau kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari menjadi H, fungsi H, ya, dalam waktu ht sama dengan 4t kurang t kuadrat. T itu bukan tinggi, t itu adalah waktu. Maka grafik itu bisa kita baca benda yang dilempar ke atas dari 0 detik, ya, lalu mencapai titik maksimum 4 meter dan kembali ke permukaan tanah setelah 4 detik. Nih konsepnya, ya. Jadi waktu dan tinggi hubungannya. Kalau tadi kalau konsepnya X dan Y. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bicara tentang bola dilemparkan, itu antara waktu dan tinggi. Oke? Nah, sekarang lintasan sebuah bola ditendang oleh seorang anak dinyatakan dalam bentuk HT sama dengan 10T kurang T kuadrat. H itu tinggi, T itu waktu dalam detik. Tentukan tinggi maksimum. Tadi sudah dikatakan tinggi maksimum atau nilai maksimum itu adalah min D per 4A. Jadi kita tidak menggambar grafik. Ya, kita bagian dari grafik itu adalah tinggi maksimum. Tinggi maksimum diperoleh dengan menggunakan rumus min D per 4A. D-nya B kuadrat kurang 4AC. D-nya dapat 100. Maka tinggi maksimum min D per 4A. Min 100 per 4 kali negatif 1 diperoleh 25. Jadi bola yang ditendang itu bisa mencapai tinggi maksimum 25 meter. Ini kita tidak menggambar grafik utuh, kita bagian dari grafik itu, ya. Ada titik potong sumbu X, itu menyatakan T, ada sumbu simetri, kapan dia maksimum, itu bisa kita gunakan sumbu simetri. Tinggi maksimumnya berapa? Min per 4A. Oke?
Yang kedua, lintasan sebuah peluru ditembakkan dinyatakan dengan HT sama dengan 600T kurang 2T kuadrat. Hanya tinggi, T-nya waktu. Ini salah ya, salah, bukan tinggi. T-nya waktu dalam detik. Diingat ya, T waktu. Tentukan waktu dicapai peluru untuk mencapai tanah. Peluru ditembakkan itu 0 detik. Dari 0, lalu dia mencapai titik maksimum, lalu dia kembali ke tanah. Ya kan? Nah, gimana cara mencari kapan peluru itu mencapai tanah? Ini kalau dalam grafik sama dengan kita mencari titik potong dengan sumbu X. Peluru itu mencapai tanah apabila tingginya 0. Maka diperoleh 600T kurang 2T kuadrat sama dengan 0. Difaktorkan, sama-sama punya 2T. 2T dikeluarkan, tinggal 300 kurang T sama dengan 0. Maka diperoleh T-nya 300. 300 apa? 300 detik. T0 ditembakkan waktu dari 0 detik, lalu mencapai tinggi maksimum, kemudian perlahan kembali ke permukaan tanah setelah 300 detik kembali ke tanah. Nah, berapa 300 detik? 300 detik itu adalah 5 menit. Peluru mencapai permukaan tanah setelah bergerak 300 detik atau 5 menit. Jadi kita tidak perlu menggambar grafik ya, kita bagian dari grafik itu. Jelas? Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan hari ini, apa yang kamu simak, apa yang kamu pahami, tambah paham, tambah mengerti, dan kamu harus banyak latihan. Bagi peserta didik yang nanti ada masalah, silakan komunikasi dengan Bapak melalui koordinator matematika di kelas masing. Sekian, terima kasih. Tetap jujur, tetap tanggung jawab, bekerja keras, tetap semangat dalam belajar matematika. Terima kasih, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.